SMS. SMS. Sibuk miskin sombong. Udah sibuk. Bukan kata aku, itu kata salah satu leader yang lain. Iya. Jadi dia itu stres, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, nggak bahagia dengan hidupnya hari ini. Ini pemerintah kerjanya bikin kebijakan yang bikin hidupku susah. Ini Tuhan ini nggak adil, dunia ini jahat, hukum hanya berpihak kepada orang yang kaya. Pokoknya dia protes dengan semua kondisi saat ini. Oke. Tapi di sisi yang sama dia juga nggak punya visi dia kedepannya mau ngapain. Yes. Nah ini golongan paling kiri bawah ya. Jadi ada orang yang visinya rendah, kebahagiaannya rendah. Nah ini kita nggak usah lama-lama di sini mas, karena ini namanya negative spiral. Yes. Kalau disingkat namanya neraka gitu ya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Farli dan bareng kali ini sama Mas Duyan Anggara. Wah, ini dia ya. Siap. Di video kali ini teman-teman spesifik saya sengaja mengundang Mas Duyan Anggara ya. Sebenarnya bukan mengundang teman-teman, saya numpang studionya beliau di sini ya. Saya terundang. Jadi beliau jadi tamu di studionya sendiri ya. Dan teman-teman di video kali ini kita akan bahas tentang keseimbangan apa ya? Saya mungkin sebutnya keseimbangan energi Mas Angga. Oke. Wah. Jadi gini mas, banyak orang ini kan mulai berangkat dari dua hal yang sebetulnya kalau kita kotakin itu perbedaannya sangat signifikan mas Angga. Jadi ada orang yang mungkin punya visi yang kuat, yang luar biasa gitu ya. Dia benar-benar bisa ngejar sesuatu, berani seperti itu, tapi hidupnya stres. Banyak pressure, banyak tekanan gitu. Nah tapi ada juga banyak orang yang memilih jalan apa ya? Kona'ah aja. Kebalikannya nih. Jadi ya kalau asal kelakon kan gitu ya, nerima aja nggak apa-apa. Yang penting versi kebahagiaan adalah di mana apa adanya gitu. Tapi yang duitnya lebih banyak yang mana menurut sampean? Nah, yang lebih banyak duitnya kalau dari yang aku lihat selama ini mas, justru yang pertama tadi yang punya visi ya. Yang punya visi, tapi banyakan yang stres, yang tertekan gitu. Betul. Nah, itu gimana cara ngimbangin ini mas? Gimana menurut Mas Angga kalau cara pandang itu? Nah ini kita dengar langsung. Nah teman-teman sebenarnya kita bisa bagi apa ya? Kita bisa bagi itu jadi dua diagram atau vertical X ada horizontal X. Bayangkan teman-teman kita punya garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal ini kita ngomongin tentang visi, impian, goals. Semakin ke atas semakin tinggi visinya. Semakin tinggi X-nya, aksisnya semakin tinggi impiannya. Which is itu baik gitu. Banyak orang itu orang ada yang nggak punya impian, ada yang hidupnya mengalir gitu kayak ikan mati mas. Nggak melawan arus ya. Dia hanyut aja gitu. Nah ada orang-orang yang impiannya sangat tinggi. Mereka punya goals, punya target-target yang tinggi. Jadi ini adalah garis pertama. Goals, visi. Nah kita punya satu garis horizontal ke kanan. Nah ini adalah garis kebahagiaan. Nah, ada orang yang kurang bahagia, ada orang yang sangat bahagia. Dengan apapun kondisinya saat ini. Ini garis ini berarti membagi jadi 4 kuadran dong betul. Mas. Nah, jadi kalau kita bagi akan jadi 4 golongan kan ya, gitu. Betul. Nah, banyak orang itu mereka berusaha memisahkan antara visi dan kebahagiaan, Mas. Sehingga pilihannya jadi 2. Mendingan miskin tapi bahagia daripada kaya tidak bahagia. Kan banyak orang kan akhirnya punya apa ya? Punya dan quotes begitu ya. Kebanyakan orang mungkin hanya tahu ada 2 kuadran itu mas sebagai pilihan. Betul, mendingan miskin tapi beriman daripada kaya tapi tidak beriman. Iya. Mendingan miskin bahagia daripada kaya terkenal bunuh diri gitu. Itu. Nah, akhirnya kan mereka memilih pilihannya antara yang tidak enak dengan yang lebih tidak enak kan gitu. Iya sih. Betul kan? Nah, padahal kalau kita bagi tadi antara garis kebahagiaan dan garis visi, itu akan ada 4 irisan. Irisan pertama ini adalah orang yang secara visi dia rendah, secara kebahagiaan dia rendah. Rendah dua-duanya. Nah, ini kita sebut neraka. Neraka yang paling bawah ini. Ini namanya negative spiral sebenarnya. Negative spiral. Jadi dia itu tidak bahagia dengan hidupnya sekarang dan nggak punya visi kedepannya mau ngapain. Jadi ini kalau udah kata susah. Dulu salah satu leader itu namanya SMS. Sibuk miskin sombong. Udah sibuk. Bukan kata aku, itu kata salah satu leader yang lain. Iya. Jadi dia itu stres, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, nggak bahagia dengan hidupnya hari ini. Ini pemerintah kerjanya bikin kebijakan yang bikin hidupku susah. Ini Tuhan ini nggak adil, dunia ini jahat, hukum hanya berpihak kepada orang yang kaya. Pokoknya
dia protes dengan semua kondisi saat ini. Tapi di sisi yang sama dia juga nggak punya visi dia kedepannya mau ngapain. Nah ini golongan paling kiri bawah ya. Jadi ada orang yang visinya rendah, kebahagiaannya rendah. Nah ini kita nggak usah lama-lama di sini Mas, karena ini namanya negative spiral. Kalau disingkat namanya neraka gitu ya. Dari mana? Oke. Ya gitulah. Oke lah. Yang pasti kan teman-teman tidak di situ. Sekarang ada golongan lain Mas, golongan yang di atasnya. Dia punya visi yang sangat tinggi terhadap kemajuan hidupnya. Dia pengen punya pencapaian, dia pengen punya goals, dia menginginkan banyak hal. Tapi secara kebahagiaan rendah. Jadi dia pengen kedepannya punya visi, dia pengen punya mobil baru, dia pengen punya rumah, dia pengen punya pasangan yang baik. Ya, impiannya jelas lah. Banyak contohnya. Tapi problemnya dia nggak happy dengan kondisi dia saat ini, Mas. Dan ini yang banyak terjadi sama yang tadi kita lihat tuh, ada orang yang terkenal terus bunuh diri. Ada orang yang startup punya perusahaan yang mungkin gede, omsetnya gede, dia pengen selalu going to the next level, Mas. Tapi dia nggak happy sama hidupnya dia hari ini. Nah ini tempatnya stres, depresi, anxiety itu di sini Mas. Dia punya visi tapi nggak happy sama hidupnya sekarang. Nah ini juga kurang oke. Nah ini yang orang jadiin perbandingan yang nggak enak tadi. Buat apa kaya tapi nggak bahagia. Nah, karena mengacu sama orang-orang di kuadran ini. Betul, itu dia suaminya kaya, orang tuanya kaya, pakai narkoba. Berarti kan dia nggak happy. Betul kan? Iya. Itu ada orang yang dia kurang apa, duit nggak ada, duit banyak. Pokoknya yang di TV-TV yang sering kita lihat tuh yang kayaknya hidupnya kok happy, tapi kok ternyata kok stres, ternyata kok pakai narkoba, ternyata kok cerai, ternyata kok bunuh diri. Makanya orang bilang hidup itu sawang sinawang. Sinawang. Iya kan? Kayaknya bahagia tapi belum tentu walaupun duitnya banyak. Nah itu kuadran yang sini Mas. Dia punya banyak visi, dia punya banyak impian, dia bekerja keras untuk impiannya, tapi dia nggak happy dengan kondisi saat ini. Nah kita juga sebenarnya nggak pengen di kuadran ini Mas. Nah di sebelah kanan ini ada kuadran yang satunya Mas. Happy. Dia bahagia sama apapun kondisi saat ini, tapi nggak punya visi ke depannya untuk pengen maju, untuk berubah dunia, untuk punya pencapaian-pencapaian yang lebih. Nah banyak orang itu juga terjebak di kanan bawah tadi. Jadi membandingkan yang kanan bawah sama kiri atas, dia membandingkan kan. Jadi mendingan bahagia tapi nggak punya duit daripada kaya nggak bahagia kan gitu. Nah yang kanan ini biasanya stage-nya para orang-orang spiritual yang yang tadi yang kita sering qanaah, nerima dengan apapun yang ada, bahagia dengan kondisi saat ini, tapi mereka nggak terlalu pengen merubah dunia, nggak punya visi untuk sesuatu yang lebih baik. Tapi dia happy. Kalau harus milih, mendingan yang kanan bawah atau yang kiri atas? Secara umum mendingan yang kanan bawah. Betul. Karena ada happy-nya, tidak stres. Iya, dia terima, dikasih apapun sama Tuhan dia terima, hidupnya bahagia. Mungkin dia tinggal di tempat yang cukup oke, tapi yang nggak gimana-gimana banget gitu Mas. Nah biasanya di area ini nih yang kita sebut dengan aliran Buddha ini Mas. Nah Buddha yang banyak orang nyebutnya Buddha. Orang-orang baik lah gitu. Orang-orang baik lah, orang-orang baik, para pemuka agama yang nggak semua pemuka agama di sini ya maksudnya. Ada beberapa pemuka agama, ada para pertapa gitu Mas, para spiritualis itu mereka di sini, mereka happy dengan apapun kondisi saat ini, tapi ya dunia tidak jadi lebih baik karena dia ada gitu. Betul. Tapi dia dengan dirinya selesai gitu. Artinya ya dia semuanya oke, dia konten, tapi ya tetangganya juga nggak terlalu banyak dapat manfaat. Lingkungannya, desanya, dunia termasuk itu. Nah, yang banyak orang lupa, sebenarnya kita boleh milih kuadran yang paling atas di atasnya. Yaitu irisan ketika kita sangat bahagia dengan kondisi kita hari ini, tapi kita juga punya mimpi untuk mengubah dunia. Nah, jadi kalau di sebelah kanan bawah tadi adalah Buddha kita nyebutnya. Nah, di kiri atas nih badass-nya, Mas. Iron Man, Mas. Iron Man. Nah, di sini Buddha, di sini Iron Man. Yes. Iron Man itu, tahu Iron Man kan? Stres dia nggak bisa tidur, Mas. Ingat sempat nonton yang dia disebut New York semua gitu. Iya kan, ingat ya Iron Man. Iya. Tapi dia kaya, bermanfaat nggak buat? Oh betul, banyak manfaat. Tapi merubah dunia, tapi dirinya stres, dirinya jadi korban. Dia Iron Man lah udah, itu contohnya udah cocok Iron Man. Nah, sebelah kanan ini kita nggak ngomongin Buddha. Buddha itu sifatnya, Buddha itu bermanfaat untuk orang banyak ya. Buddha itu nggak di kanan bawah menurutku. Nih bukan Buddha yang Buddha itu maksudnya. Ya, jadi cuman banyak orang menganggap archetype dari orang yang punya kebijaksanaan yang sangat tinggi itu Buddha. Tapi menurutku Buddha tidak di posisi itu, Buddha di posisi kanan atas.
Nah, tapi ya tadi orang soleh lah kita mungkin nyebutnya ya. Bisa. Orang soleh yang happy dengan kondisinya hari ini plus Iron Man. Oke. Nah, yang orang lupa, orang soleh dan Iron Man boleh menikah. Jadi satu orang yang sama. Betul. Jadi ada satu kondisi di mana kita itu bahagia dan apapun yang Tuhan kasih hari ini. Tapi di saat yang sama kita itu juga punya impian untuk merubah dunia. Jadi kita nggak menggantungkan kebahagiaan kita sama visi yang belum tercapai. Bedanya tadi, Mas. Kalau orang-orang yang punya goals tadi, aku baru bahagia kalau aku udah punya mobil. Aku baru bahagia kalau aku udah punya rumah baru. Padahal sebenarnya dia boleh bahagia sekarang dan tetap pengen merubah dunia. Nah, area ini yang kita pengen. Nah, area inilah yang orang sebut sebagai keajaiban. Bending reality. Ini tuh terjadinya di sini, Mas. Oke. Makanya manifestasi, keajaiban, bending reality, apalagi kita mau menyebutnya loa atau pokoknya ilmu-ilmu yang membuat kita jadi mudah mendapatkan apa yang kita impikan, terus kita bisa dapat effortless success itu terjadi di sudut kanan atas, di mana kita sebenarnya kita punya banyak impian, kita punya banyak visi, kita tahu 3 tahun lagi kita pengen apa, 5 tahun lagi kita pengen apa manfaat yang kita pengen kasih sama dunia. Kalau kata Mas Fadli itu 3 MIQ-nya. 3 pertanyaan penting tadi. Kita tahu saya pengen punya goals apa, experience, saya tahu saya pengen punya mobil seperti apa, saya tahu saya pengen punya rumah seperti apa, relationship seperti apa, kehidupan seperti apa, intelektual seperti apa, kondisi emosional seperti apa, kita udah punya goals untuk diri kita. Tapi di sisi lain kita juga punya goals untuk bertumbuh. Saya harus jadi orang seperti apa supaya saya dapat mobil baru tadi, dapat rumah baru tadi. Terus dia juga punya goals kontribusi. Kalau saya dapat semua, apa yang saya pengen kasih kepada dunia. Kenapa dunia jadi lebih baik? Bagian mana dari dunia jadi lebih baik gara-gara aku dilahirkan? Nah, di sisi itu dia udah punya. Nah, tinggal dia perlu bahagia dengan apapun yang Tuhan kasih hari ini. Jadi bahagianya sekarang. Dan itu apa ya? Ini satu hal penting, mungkin juga banyak di antara teman-teman yang baru ngeh gitu. Ternyata boleh ya? Ternyata boleh ya, boleh dapat dua-duanya ya. Gitu kan. Nah, pertanyaannya, Mas, mungkin supaya lebih gampang teman-teman praktekin ya. Mungkin ada beberapa yang bingung juga. Lalu di mana positioningnya itu, Mas? Timingnya gimana? Apa berjalan bersamaan atau emang ada dedicated waktu kapan kita jadi apa tadi yang soleh tadi gitu ya, yang menerima yang bahagia? Kapan kita jadi Iron Man gitu. Nah, ada pemisahan waktu atau gimana cara jalaninnya? Idealnya semuanya berjalan bersamaan. Tapi kalau harus milih salah satu dulu, bahagia dulu atau sukses dulu? Jawabannya bahagia dulu. Kalau bahagia dulu lebih gampang daripada sukses. Kalau tanya, Mas Wadi pilih sukses atau bahagia? Nah, kita harus selalu dengan dan. Saya pilih sukses dan bahagia. Banyak orang tuh pakai atau, Mas. Sukses atau bahagia? Ya kan boleh sukses dan bahagia kan? Sukses dan bahagia. Tapi kalau ditanya mana yang duluan, Mas? Mana yang perlu lebih dulu diambil ya bahagia dulu. Bahagia dulu. Karena kalau kita bahagia, suksesnya akan lebih gampang. Makanya ada bukunya Shawn Achor judulnya The Happiness Advantage kan gitu. Kalau dokter yang happy dia akan diagnosa lebih akurat. Sales yang happy dia akan lebih mudah capai target gitu. Jadi nah, kabar baiknya bahagia ini gratis. Kita bisa memilih. Nah, makanya kita perlu dengan sadar membangun 2 aksis ini, Mas. Garis horizontal dan vertikal kita. Makanya ada beberapa praktek-praktek yang kita bisa lakukan untuk satu, kita menuju ke kondisi bahagia apapun yang kita inginkan. Di satu sisi kita juga perlu menuju ke impian-impian kita. Nah, salah satu praktek yang mengakomodir 2 hal ini itu yang Mas Fadli sering ngajarin. Yang Mas Fadli sering sebut namanya Six Phase Meditation. Kalau Mas Fadli inget-inget fasenya meditasinya Mas Fadli, itu sebenarnya 3 pertama itu untuk jalur kebahagiaan, 3 kedua untuk jalur impian.